Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Pepnita, BP 1510841027, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Anggaran Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Permasalahan bencana yang ada di Indonesia sudah menjadi tingkat kerawanan yang tinggi. Hal ini didukung oleh kondisi Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire, sehingga rawan akan terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terletak di antara tumbukan dua lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia di bagian utara, yang ditandai dengan terdapatnya pusat-pusat gempa tektonik. Bencana yang sering terjadi di Sumatera Barat idealnya juga diantisipasi dengan tersedianya anggaran yang cukup yang dapat dipergunakan untuk perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi setelah pasca bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, bahwa dalam anggaran penanggulangan bencana bersumber dari APBN, pemerintah menyediakan dana kontingensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan, dan penggunaan dana secara baik, transparan, dan akuntabel. Tidak saja berasal dari anggaran pemerintah, tetapi juga bisa berasal dari masyarakat. Kota Padang merupakan salah satu daerah rawan akan terjadinya bencana tsunami, terutama yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi di lautan. Anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari dalam negeri dapat berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat. Untuk lebih khususnya lagi, anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD Kota Padang tahun anggaran 2017 sampai 2019 dapat dilihat dari tabel berikut. Anggaran yang bersumber dari dana APBD pada tahun 2017 sebesar Rp12.394.467. Pada tahun 2018 sebesar Rp11.934.973.761. Pada tahun 2019 sebesar Rp11.807.798.650. Dari tabel 17 dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari dana APBD Kota Padang mengalami fluktuatif. BPBD Kota Padang merupakan perangkat daerah Kota Padang yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di Kota Padang. BPBD Kota Padang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Menurut Lee, John and Joyce, siklus anggaran memiliki 4 tahap. Pada tahap persiapan dan penyerahan, adanya tanggung jawab eksekutif dalam proses perumusan anggaran. Dalam hal ini, tanggung jawab eksekutif dalam menyiapkan anggaran penanggulangan bencana di Kota Padang disusun oleh BPBD Kota Padang. Setelah itu diserahkan oleh TAPD, lalu disetujui oleh DPRD Kota Padang. Anggaran yang diajukan oleh BPBD terkait penanggulangan bencana Kota Padang sejauh ini selalu disanggupi dan disetujui oleh DPRD Kota Padang. Selanjutnya, pada tahap persiapan dan penyerahan anggaran penanggulangan bencana ini dipengaruhi oleh faktor politik. Pada tahap persetujuan anggaran penanggulangan bencana di Kota Padang disetujui dan disahkan oleh DPRD Kota Padang. Setelah disetujui oleh DPRD, akan dikembalikan kembali ke BPBD Kota Padang untuk dilaksanakan dan diimplementasikan dalam penanggulangan bencana di Kota Padang melalui serangkaian proses. Pada tahap terakhir, yaitu audit dan evaluasi anggaran penanggulangan bencana, dilakukan oleh inspektorat. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana analisis penggunaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Tujuannya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Manfaat penelitian: memberikan kajian yang lebih khusus mengenai analisis pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Studi penelitian relevan yaitu Reini Prasetyani dengan judul Analisis Penggunaan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Bau-Bau. Yang kedua, Afdal Rizky dengan judul Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami. Yang ketiga yaitu Henry Kuswara dan kawan-kawan dengan judul Analisis Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Solo pada Pilkada Serentak Nasional tahun 2015. Yang keempat, Bobby Prima Putra dengan judul Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 50 Kota dalam menanggulangi bencana banjir. Teori siklus anggaran menurut Lee John Engels ada 4. Yang pertama, tahap persiapan dan penyerahan. Yang kedua, tahap persetujuan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Yang keempat, tahap audit dan evaluasi. Berikut skema pemikiran dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Definisi konsep. Yang pertama yaitu anggaran, yaitu sebuah proses dalam mengalokasikan sumber daya yang ada terhadap kebutuhan yang terbatas yang dilakukan oleh organisasi publik. Yang kedua yaitu bencana, sebuah kondisi kerusakan dan goncangan yang menyebabkan kehancuran pada struktur sosial serta populasi yang terkena dampak bencana tidak mampu mengatasi peristiwa tersebut dan membutuhkan bantuan pihak luar. Definisi operasional. Yang pertama yaitu tahap persiapan dan penyerahan dengan indikator tanggung jawab eksekutif. Cara mengukurnya yaitu melihat bagaimana BPBD menyiapkan anggaran dan menyerahkan tanggung jawab kepada DPRD. Yang kedua, langkah-langkah dalam tahap persiapan, melihat bagaimana menyiapkan anggaran untuk setiap dalam kegiatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang ketiga, faktor politik dapat dilihat bagaimana pengaruhnya dalam penyusunan anggaran. Yang keempat, fragmentasi, melihat bagaimana suatu kegiatan yang dilakukan dan terlalu memusatkan kegiatan tersebut serta melihat masukan dari unit lain. Variabel kedua yaitu tahap persiapan dengan indikator pendapatan dan alokasi, identifikasi sumber pendapatan anggaran dan pengalokasian anggaran. Yang kedua, tanda tangan atau hak veto. Dapat dilihat dari anggaran yang telah ditetapkan akan ditandatangani guna tidak adanya penambahan anggaran di luar yang disediakan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan dengan indikator proses pembagian. Dapat dilihat dari penyusunan program dan pengeluaran yang direncanakan dengan pendapatan yang disediakan. Yang kedua yaitu pembatasan anggaran. Dapat dilihat dari mengontrol pengeluaran selama setahun. Yang ketiga, pembagian anggaran. Dapat dilihat dari bagaimana anggaran itu dialokasikan sesuai dengan yang diprioritaskan. Yang keempat, pra-audit. Dapat dilihat dari pemeriksaan di tengah jalannya anggaran. Yang terakhir, subsistem eksekusi. Melihat bagaimana jalannya anggaran atau arus kas serta terjadinya risiko. Tahap terakhir yaitu audit dan evaluasi dengan indikator fungsi audit, melihat bagaimana jalannya pengelolaan anggaran sesuai undang-undang. Kedua, fungsi kantor inspektor untuk melakukan audit dapat dilihat dari pengawasan keuangan. Metode penelitian, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan, purpose sampling, peranan peneliti, instrumen utama. Proses penelitian yaitu merumuskan masalah dan mengumpulkan data. Unit analisisnya yaitu lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kota Padang. Kota Padang memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara yaitu Kabupaten Padang Pariaman. Sebelah selatan yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah barat yaitu Samudra Hindia. Sebelah timur yaitu Kabupaten Solo. Gambaran umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah Kota Padang yang memiliki tanggung jawab atas penanggulangan bencana di Kota Padang. Kedudukan BPBD Kota Padang yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan Kota Padang. BPBD Kota Padang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membawahi Sekretariat Badan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Temuan dan analisis data pada tahap persiapan dan penyerahan yaitu
merancang anggaran dan melihat kegiatan yang lebih diprioritaskan dan diajukan oleh BPBD Kota Padang. Setelah itu nantinya diserahkan ke DPRD untuk disetujui. Untuk pembahasan anggaran, TAPD mengacu kepada visi misi dan program unggulan Kepala Daerah Kota Padang. Karena pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja atau kegiatan dan pembangunan pemerintahan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan disahkan menjadi produk hukum yang mengikat. Setiap bidang-bidang menyiapkan kegiatan yang menjadi prioritas sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Padang, dan salah satunya dalam masalah kebencanaan dan perlunya kepala pelaksana untuk menetapkan pembagian yang menjadi prioritas dalam penganggaran bencana. Pada tahap persetujuan dilakukan oleh lembaga legislatif atau anggota dewan. Anggaran BPBD Kota Padang yang dikeluarkan melalui APBD harus sesuai dengan penggunaan anggaran tersebut dan dalam pengalokasian anggaran. BPBD Kota Padang mengalokasikan anggarannya kepada kegiatan-kegiatan yang telah dibuat dan itu sudah disetujui oleh DPRD Kota Padang. Dan untuk penandatanganan anggaran tersebut ditandatangani oleh TAPD. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, anggaran prioritas yang dianggarkan adalah untuk pelayanan. Dalam pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi yang ada di wilayah kerja pemerintah Kota Padang. Dengan alokasi anggaran penanggulangan bencana yang sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di dalam Rensra BPBD Kota Padang, yang mana dapat mengoptimalisasikan seluruh anggaran penanggulangan bencana yang sudah ditetapkan untuk masing-masing rencana kerja BPBD Kota Padang. Rencana kerja yang dibuat oleh BPBD Kota Padang akan dijadwalkan pelaksanaannya melalui aplikasi SIPD sehingga untuk pelaksanaannya akan lebih mudah. Yang keempat yaitu tahap audit dan evaluasi. Evaluasi untuk BPBD Kota Padang dilakukan sekali setahun, di mana kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh pihak BPBD Kota Padang yang juga diawasi oleh inspektorat. Dikarenakan BPBD Kota Padang memiliki risiko yang tinggi terkait dengan anggaran program dan kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana. Beberapa kegiatan diantaranya dengan mengecek keseluruhan laporan kerja yang sudah dilakukan oleh BPBD Kota Padang. Selanjutnya, apabila inspektorat mengaudit BPBD Kota Padang, yang diperiksa terlebih dahulu yaitu dokumen kontrak kerja, dan setelah itu diperiksa juga kesesuaian dengan barangnya. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan deskripsi terkait analisis anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, hal tersebut dapat dilihat dari persiapan dan penyerahan sudah berjalan dengan baik, mulai dari proses persetujuan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran sampai tahap audit dan evaluasi. Akan tetapi ada beberapa kendala yang peneliti temukan di lapangan, berupa adanya pembagian kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang dibuat sebelumnya, seperti pengurangan anggaran yang fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2019. Untuk sarannya yaitu yang pertama, perlu adanya tindak lanjut inspektorat untuk mengecek secara berkala anggaran yang digunakan. Yang kedua, untuk BPBD Kota Padang harus adanya rapat konsolidasi terlebih dahulu dengan LSM terkait guna nantinya pemilihan kegiatan yang dilakukan sehingga nanti tidak terjadinya refocusing anggaran pada tahun berikutnya. Yang ketiga, idealnya anggaran yang diberuntukkan kepada BPBD Kota Padang bisa dilihat dari urgennya kegiatan yang dilakukan, dan itu bisa dilihat dari pasca kegiatan kebencanaan sehingga tidak terjadi pengalian anggaran. Yang terakhir, hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya. Sekian pemaparan dari skripsi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.